Salam sejahtera sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kristus menemui hidup kami, bahkan menemui hidup kami di jalan kami sehari-hari, dan menjadi harapan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Ibrani 1 ayat 3. Demikian tertulis, saudara-saudara. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian. Ia, maksudnya Kristus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudara, pada kitab Ibrani ini, Ibrani bab 1, sebelum ayat 3 yang menjadi ayat kita, dimulai dengan penuturan bahwa Allah telah menyapa manusia dengan berbagai cara, dengan kehadiran nabi-nabi misalnya di perjanjian lama, tapi sekarang Allah datang melalui anaknya Yesus Kristus. Bahkan saudara-saudara, pada ayat 2 juga dikatakan bahwa anaknya itu ikut dalam penciptaan. Jadi renungan kita pada hari ini tentang Allah yang hadir, dan Allah yang hadir karena sekarang hadir melalui anaknya, menciptakan bahkan melalui anaknya, maka kita tahu Allah itu sekarang Allah penuh kasih. Jadi dia bukan Allah yang seperti konsep yang berkuasa, yang menuntut, yang mau kita baik saja, yang mau kita menunjukkan hidup kita layak padanya. Bukan itu yang terutama yang Allah mau tunjukkan tentang dirinya. Karena Kristus, yang pertama ialah Allah mau mengatakan dia datang mengasihi kita. Dengan kuasa kasih-Nya lah kita mengikutinya. Kita berupaya menjadi pribadi yang sebaik-baiknya. Jadi yang pertama renungan kita adalah tentang Allah. Tapi renungan kita yang paling utama pada ayat 3 tentang anaknya itu. Tentang Kristus yang dikatakan dia itu adalah kemuliaan Allah, bahkan cahaya kemuliaan Allah. Sehingga renungan kita ialah apa artinya bahwa sekarang Allah datang melalui Kristus dan dia datang kepada anaknya yang adalah cahaya kemuliaannya. Oh jelas kalau begitu saudara-saudara, kemuliaannya berarti apa? Keagungannya, tapi juga pancaran ilahi yang ada pada Kristus. Dan kalau begitu, Kristus itu disebut juga menopang hidup kita, memberi sinar seperti fajar yang terus-menerus datang ke hidup kita dan membuat hidup kita tidak padam, tidak putus asa. Itu yang pertama. Nah saudara-saudara, tentang kemuliaan Kristus juga kita perlu dalami, sebab menarik sekali, kemuliaannya memang disebut pancaran kemuliaan Allah ada padanya, tapi ini bukan polesan. Maksudnya apa? Allah hadir sepenuh-penuhnya di dalam diri Kristus. Pancarannya tidak sekadar di permukaan, tapi Allah menjadi hadir atau Allah menjadi anaknya sendiri di dalam Yesus Kristus. Tentu orang bertanya, dan misalnya dalam suatu konsili atau sidang gereja di Kalsedon juga dirumuskan. Kemuliaan Allah yang ada pada anaknya itu ada pada anaknya sebagai Tuhan atau sebagai manusia. Di situ saudara-saudara, banyak orang yang mengatakan saat itu, misalnya Nestorian, dia mengatakan kita harus pisahkan Yesus sebagai manusia beda dengan dia sebagai yang ilahi. Tapi ada yang lain mengatakan, oh tidak. Akhirnya saudara-saudara, dalam sidang di Kalsedon itu mau dikatakan begini. Kealahan Yesus, kemanusiaannya tidak bisa dicampur, tapi juga tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain saudara-saudara, begitu kita bertemu dengan Yesus melalui kemanusiaannya, maksudnya apa? Melalui jalan yang dia tempuh, melalui kuasa penyembuhannya, melalui penderitaannya, bahkan kita bisa melihat kemuliaan Allah padanya. Tapi juga dia adalah kehadiran Allah sendiri.
dalam kebangkitannya, dalam kuasanya mengampuni. Dia adalah Allah yang mulia. Jadi saudara-saudara, begitu kita melihat Yesus Kristus, kemuliaan Allah ada padanya dalam jalan kemanusiaannya, dalam jalan salibnya, dalam penderitaannya, Allah dimuliakan, tapi juga dalam keagungan Kristus, dalam kuasanya, dalam kebangkitannya, dia dimuliakan. Dan itulah dia yang mulia yang kita lihat. Dan begitu kita melihat kemuliaannya, saudara-saudara, itu juga berarti kemuliaannya kiranya tiba pada kita. Dan kemuliaan yang tiba pada kita itu artinya apa? Apakah kita hanya mulia ketika kita sedang baik-baik saja? Bagaimana kalau kita juga sedang mengalami masalah? Dan kita sudah tahu juga saudara-saudara bahwa menurut para psikolog sebenarnya, kita manusia ini kan punya berbagai macam bawah sadar yang berat. Kita bahkan mungkin punya trauma. Kita bahkan punya banyak sekali hal-hal yang negatif dalam diri kita. Kita bahkan sering disebut memiliki mungkin pikiran-pikiran tentang ketamakan-ketamakan yang tersimpan dalam diri kita. Apakah kita kalau begitu kehilangan kemuliaan? Kalau kita melihat Yesus yang juga mulia sekalipun dia menderita, ia mulia sekalipun dia agung, kita juga kalau begitu bisa menemukan dalam diri kita. Kita punya kelemahan, kita punya dosa, kita punya kerapuhan. Tapi dengan itu semua, Kristus yang mulia memasuki semua hal itu sehingga kita akan juga dimuliakan. Sehingga kita akan juga menemukan kemuliaan, sukacita, dan harapan bersama Kristus yang mulia. Jadi saudara-saudara, melihat Kristus, kita melihat kemuliaan Allah. Melihat Kristus dalam kemanusiaannya, kemuliaan Allah bekerja. Melihat Kristus dalam kebangkitannya, kemuliaan Allah berkuasa. Dan kalau begitu kita juga bisa melihat ke dalam diri kita, kita yang punya banyak kelemahan, oleh Kristus dimuliakan, dimenangkan, diselamatkan. Dan itulah artinya kemuliaan Kristus kita aminkan sehingga kita pun menemukan kemuliaan dari Kristus. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dengan mengenal Kristus, kami tahu kehidupan kemanusiaan kami yang lemah ini tidak akan membuat kami jatuh dan terhukum, tapi membuat kami dimenangkan, dibangkitkan, bahkan dimuliakan oleh Kristus sendiri. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat untuk hari ini. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dalam hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di
dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. GKPS TV.